Selamat siang, berjumpa kembali di mata kuliah Mekanika Teknik hari ini. Ya, di pertemuan 4 hari ini kita akan meneruskan kembali materi kuliah mengenai konsep keseimbangan. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan persoalan mengenai konsep keseimbangan ini, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, menggambarkan diagram benda bebas tersebut dengan benar sesuai dengan notasi penggambaran teknik. Kemudian, tentukan jenis tumpuan yang digunakan, ya. Apakah itu tumpuan jepit, roll, maupun sendi, ya. Hal itu berkaitan dengan reaksi yang dapat diterima oleh tumpuan tersebut, ya. Jadi kembali harus mengingat sifat-sifat dari setiap tumpuan, ya. Kemudian bentuk dan arah beban atau gaya harus diperhatikan dengan baik. Nah, gaya dengan posisi tidak tegak lurus terhadap sumbu utama harus diuraikan terlebih dahulu. Nah, menjadi komponen gaya arah sumbu X dan Y. Hal ini berkaitan dengan perhitungan momen yang terjadi. Nah, momen hanya dapat dihitung jika gaya dan batang dalam posisi saling tegak lurus. Nah, kemudian buat asumsi awal terhadap arah reaksi di tumpuan. Nah, jika hasil perhitungannya bertanda negatif, maka arah gaya reaksi sesungguhnya berlawanan dengan arah dari asumsi awal. Nah, selalu gunakan persamaan keseimbangan statis, yaitu sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan juga sigma m sama dengan 0. Jadi persamaan ini harus selalu ada untuk mendapatkan konsep keseimbangan. Nah, kemudian syarat yang diperlukan untuk keseimbangan suatu benda tegar secara analitis yaitu jumlah gaya arah X sama dengan 0 atau sigma Fx sama dengan 0. Kemudian jumlah gaya arah Y sama dengan 0 atau sigma Fy sama dengan 0. Dan juga yang ketiga jumlah momennya sama dengan 0 atau sigma momen atau sigma M sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut dapat dikatakan bahwa benda tidak bergerak dalam arah translasi atau arah rotasi, atau yang berarti diam. Jadi untuk mata kuliah konsep keseimbangan ini kita akan meneruskan contoh soal dari tipe-tipe konsep keseimbangan. Nah, di nomor 1 ini kita akan melihat contoh soal mengenai konstruksi balok sederhana. Nah, jadi diketahui suatu konstruksi balok sederhana dengan tumpuan sendi dan juga roll, di mana menerima beban terpusat dari F1 sebesar 20 kN dan juga F2 secara vertikal ke bawah yang posisinya miring dengan perbandingan 3, 4, dan 5. Nah, yang ditanyakan adalah cari reaksi di tumpuan A dan juga di tumpuan B. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu gaya yang bekerja di F2, yaitu gaya Fx dan juga Fy. Nah, gaya F2 yang diketahui adalah posisi miring. Jadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara mencari Fx dan juga Fy di F2. Nah, yang pertama adalah mencari Fx di gaya F2. Ya. Jadi, Fx-nya memakai rumusan Pythagoras, yaitu 3/5 dikali F2, ya, menjadi 12 kN. Sedangkan Fy dengan rumusan 4/5 dikali F2 menjadi 16 kN.
Nah, kemudian setelah kita mengetahui gaya Fx dan juga Fy di F2, kita akan mencari RVB. Ini ya, RVB ini didapatkan dengan cara menggunakan rumus sigma MA sama dengan 0 ya. Sigma MA sama dengan 0. Nah, jadi diingat kembali rumusan-rumusan di minggu kemarin. Jadi RVB dikali dengan RBA ya, dikurangi FY dikali RDA dikurangi F1 dikali dengan RCA. Nah, mendapatkan hasil yaitu RVB sama dengan 15,1 kN dengan arah ke atas. Kemudian sigma MB sama dengan 0, sama rumusannya RVA dikali dengan RAB dikurangi FY dikali dengan RDB dikurangi F1 dikali dengan RCB sama dengan 0, dan didapatlah RVA sama dengan 20,9 kN dengan arah ke atas. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan L dari V, A, dan B, kita akan mencari sigma FHA sama dengan 0. Nah, kita bisa menuliskan sigma FHA atau sigma FXA ya, karena H itu merupakan horizontal, gaya horizontal. Nah, sigma FHA sama dengan 0 didapat dari Fx ya, jadi gaya yang bekerja secara horizontal di X dikurangi dengan RHA ya, RHA sama dengan 0. Nah, didapatlah RHA sama dengan Fx, yaitu 12 kN dengan arah ke kanan. Nah, kemudian di soal berikutnya yaitu tentang balok sederhana dengan beban merata. Nah, saya review kembali materi mengenai balok sederhana dengan beban merata yang sudah saya jelaskan di pertemuan minggu kemarin. Nah, beban terbagi merata itu notasinya adalah Q ya. Nah, di mana total bebannya itu didapatkan dari Q dikali dengan L, yaitu panjang beban. Nah, beban terbagi merata dapat diwakili oleh satu beban titik yang posisinya berada di tengah-tengah, ya, yaitu FR ya, dengan notasi FR. Ya, di mana FR ini sama dengan Q dikali dengan L. Nah, untuk rumusan yang dipakai yaitu hampir sama ya. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu sigma MA sama dengan 0. Nah, sebelumnya ini kita lihat kembali di gambar ini, yaitu tumpuan yang ada di A itu merupakan tumpuan sendi, sedangkan tumpuan di B yaitu tumpuan roll. Jadi kita ingat kembali apa saja gaya yang bekerja pada tumpuan sendi dan apa saja gaya yang bekerja pada tumpuan roll. Nah, kemudian setelah sigma MA sama dengan 0, nah, jadi kita akan mengetahui RVB, di mana RVB ini sama dengan setengah kali Q kali L, yaitu sama dengan setengah FR. Jadi, karena ini beban merata, maka gaya yang bekerja itu diwakili oleh satu beban titik yang posisinya berada di tengah-tengah. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa R dari VB ini adalah setengah FR. Nah, sama halnya dengan sigma MB sama dengan 0 untuk mendapatkan RVA, yaitu sama ya, setengah QL, jadi setengah FR. Nah, kemudian dengan
rumusan sigma FH sama dengan 0 atau Fx sama dengan 0, di mana gaya yang bekerja pada tumpuan sendi RHA-nya itu sama dengan 0, yaitu tidak ada gaya horizontal. Nah, berikut contoh soal untuk balok sederhana dengan beban merata. Jadi diketahui konstruksi balok sederhana dengan tumpuan sendi dan juga roll. Nah, menerima beban yang terdistribusi vertikal ke bawah sebesar Q sama dengan 5 kN per meter. Nah, yang ditanyakan adalah mencari reaksi di tumpuan A dan juga tumpuan B. Nah, untuk menjawabnya kita harus mengerti terlebih dahulu konsep dari beban merata, yaitu ya tadi ya, beban terdistribusi dapat diwakili oleh satu beban titik yang merupakan resultan dari beban terdistribusi tersebut, yaitu Fr ya, dan posisinya berada di tengah-tengah. Nah, jadi Fr sama dengan Q kali L. Nah, sedangkan beban total dari beban terdistribusi diperoleh dari perkalian beban dengan panjang balok yang terkena beban. Jadi panjang balok yang terkena bebannya berapa meter panjangnya. Nah, kemudian sebelum kita mencari reaksi, kita harus mencari terlebih dulu F total yang bekerja pada balok merata ini, ya. F totalnya ini didapat dari Q kali L. Nah, Q-nya sama dengan 5 kN per meter. Atau maksudnya, ya betul, dikali dengan 20 ya. 20 ini merupakan panjang atau L dari beban merata yang bekerja, yaitu 20 meter. Ya, sama dengan 100 kN. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus sigma MA sama dengan 0, maka akan didapat RVB, di mana RVB ini didapat dari perkalian dan pengurangan dengan gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut, ya, di mana RVB dikali dengan jarak BA ya, RBA. Oke, nah dikurangi dengan Q ya. Q itu gaya yang bekerja pada beban merata dikali dengan panjangnya beban merata, yaitu LCE. Nah, karena ini merupakan beban total yang akan dicari, maka dikali dengan beban panjang balok yang terkena beban. Nah, panjang balok yang terkena beban yaitu setengah dari panjang balok. Maksud saya setengah dari panjang beban merata, yaitu setengah kali 20, yaitu 10 meter, dikali dengan ditambah dengan jarak EB ya, jadi 12 meter. Jadi 12 ditambah 10 jadi 22. Nah, jadi dikali dengan 22 meter ya, sama dengan 0. Nah, mendapat RVB-nya itu 50 kN dengan arah ke atas. Nah, kemudian sigma MB sama dengan 0, di mana RVA dikali dengan 44 meter ya, RVA dikali dengan 44, yaitu RAB dikurangi dengan Q dikali dengan 20 dikali dengan setengah kali FR ya, setengah FR ya, setengah kali 10 ditambah 12 ya, jadi 22.
Nah, kemudian didapatlah RVA-nya 50 kN dengan arah sama ke atas. Nah, kemudian sigma FHA sama dengan 0. Karena ini merupakan tumpuan sendi, jadi kita harus mencari RHA. Nah, RHA-nya sama dengan 0 karena tidak ada beban horizontal. Nah, kemudian contoh soal selanjutnya untuk beban merata ini yaitu sama ya. Jadi diketahui konstruksi dari balok sederhana dengan tumpuan sendi dan juga roll. Nah, menerima beban terpusat yaitu F1 sebesar 15 kN dan F2 sebesar 8 kN serta beban terdistribusi merata dengan Q-nya sama dengan 10 kN per meter vertikal ke bawah. Nah, jadi ada 3 gaya yang bekerja pada balok tersebut ya. Jadi F1, F2 dan beban merata. Nah, jadi yang ditanyakan yaitu mencari reaksi ya di tumpuan A dan juga tumpuan B. Nah, jadi yang pertama-tama diingat lagi yaitu konsep dari beban merata dengan pemakaian rumus di beban merata. Nah, untuk menjawabnya sama ya seperti di pertanyaan nomor 2, yaitu mencari F total terlebih dahulu. Jadi Q kali L. Q-nya 10, L yang bekerja di beban meratanya itu dengan jarak 4 meter. Jadi sama dengan 40 kN. Nah, kemudian sigma MA sama dengan 0, di mana RVB dikali dengan 10 dikurangi dengan F2 dikali dengan 8 yaitu REA dikurangi dengan F1 kali dengan R dari F1 ke A dikurangi Q kali jarak beban merata dikali setengah FR yaitu 2 ya, setengah jarak FR 2 ya menuju ke tumpuan A ya, jadi 2 sama dengan 0. Jadi dapatlah RVB-nya 23,4 kN dengan arah ke atas. Nah, sedangkan sigma MB sama dengan 0, di mana RVA dikali dengan 10, yaitu RAB, dikurangi dengan Q kali dengan L beban merata, dikali dengan 8. Nah, 8 ini merupakan setengah FR, yaitu 2, ditambah dengan jarak dari sini ya, 2 tambah 2 tambah 2. Jadi hasilnya 8 ya. Dikurangi dengan F1 dikali dengan 4 ya, jarak dari F1 ke tumpuan B. Dikurangi dengan F2 dikali dengan jarak F2 ke tumpuan B ya, sama dengan 0. Didapatlah RVA-nya 39,6 kN dengan arah ke atas. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah contoh soal mengenai balok sederhana dengan beban momen. Nah, untuk beban momen ini yang diketahui adalah tumpuan ya, tumpuan dan juga ada beban momen yang bekerja pada balok tersebut. Dengan rumusan yang dipakai masih sama, yaitu sigma MA ya, momen A sama dengan 0, di mana karena ini ada beban momen yaitu M ya. M itu merupakan beban momen yang bekerja ditambah dengan RVB dikali dengan L ya. L itu merupakan jarak antara B ke A ya, sama dengan 0. Maka didapat RVB-nya itu sama dengan
negatif M per L. Nah, karena ini negatif, jadi arahnya itu adalah ke bawah. Jadi diingat kembali, ketika hasilnya negatif, maka dia akan menunjukkan posisi ke bawah. Sedangkan kalau positif, menunjukkan posisinya ke atas. Nah, sedangkan untuk mencari sigma MB sama dengan 0, itu sama ya. Beban momen M dikurangi RVA dikali L sama dengan 0. Nah, dikurangi karena dia di bawah ya. Jadi didapat RVA-nya sama dengan beban momen per L ya, dengan gaya ke atas. Nah, sedangkan untuk sigma FH sama dengan 0, di mana RHA-nya itu sama dengan 0, jadi tidak ada gaya horizontal. Nah, jadi berikut contoh soal untuk beban momen. Nah, untuk beban momen ini, contohnya yaitu diketahui konstruksi balok sederhana dengan tumpuan sendi dan juga rol, di mana menerima beban terpusat F2 dan juga F3, serta beban momen yaitu MC sebesar 80 kN per meter dengan arah yang berlawanan jarum jam. Nah, yang ditanyakan yaitu mencari reaksi di tumpuan A dan B. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep momen ya. Jadi beban momen ini merupakan hasil perkalian antara gaya dengan jarak tertentu dalam posisi saling tegak lurus ya. Jadi hasil perkalian dari gaya dengan jarak ya. Yang pertama kita akan mencari beban momen di titik A ya, karena ini tumpuan sendi, jadi sigma MA sama dengan 0 ya, didapat dari RVB dikali dengan jarak BA dikurangi dengan F3 dikali dengan jarak E ke A dikurangi F2 kali jarak D ke A ditambah dengan beban momen ya, karena dia berlawanan arah jarum jam, maka notasinya adalah plus ya, plus MC sama dengan 0. Maka didapat RVB sama dengan 18,3 kN. Dan dia positif, yaitu arahnya ke atas. Nah, kemudian sigma MB sama dengan 0. Ya, sigma MB sama dengan 0, yaitu RVA dikali dengan 40, yaitu jarak A ke B, dikurangi dengan MC, ya, kemudian dikurangi dengan F2 dikali jarak D ke B, dikurangi F3 dikali jarak E ke B sama dengan 0. Maka didapat RVA-nya itu sama dengan 12,7 kN dengan arah ke atas. Nah, kemudian sigma FH sama dengan 0, di mana RHA-nya itu sama dengan 0. Tidak ada beban horizontal. Nah, kemudian contoh soal selanjutnya adalah mengenai balok cantilever. Nah, di balok cantilever ini ada gaya jepit yang bekerja, di mana seperti ini ya contohnya. Jadi MA ini adalah momen jepit di tumpuan A. Sedangkan rumusannya yang bekerja pada balok cantilever ini yaitu sigma Fx sama dengan 0 ya, untuk mencari RHA-nya. Di mana RHA sama dengan F2 ya. RHA-nya itu sama dengan F2. Kemudian sigma Fy atau gaya yang bekerja pada koordinat Y sama dengan 0, di mana RVA sama dengan F1 ya.
Kemudian sigma MA sama dengan 0, di mana F1 dikali dengan jarak, yaitu L, dikurangi dengan MA, yaitu momen jepit, ya, sama dengan 0. Jadi MA-nya itu sama dengan F1 dikali dengan L, ya. Ya, contoh soal dari konstruksi balok cantilever ini, di mana balok cantilever ini cirinya adalah balok dengan tumpuan jepit pada salah satu sisinya. Nah, seperti contoh untuk balok cantilever ini, yaitu menerima beban terpusat yaitu F1, F2, F3 dan juga beban merata sebesar Q sama dengan 10 kN per meter. Yang ditanyakan adalah mencari reaksi di tumpuan A dan juga tumpuan B. Untuk menjawabnya terlebih dahulu kita mencari terlebih dahulu beban total terdistribusi, yaitu Q kali dengan L dB, ya. Jadi 10 kali 3 sama dengan 30 kN. Nah, kemudian pertama-tama mencari gaya vertikal untuk tumpuan B, yaitu sigma F VB sama dengan 0, di mana RVB dikurangi dengan F2 dikurangi dengan F1 dan juga dikurangi dengan beban di beban merata ini, ya, gaya di beban merata ini. Jadi Q kali 3, ya, sama dengan 0. Jadi RVB sama dengan 40 kN dengan arah ke atas. Kemudian untuk gaya horizontal di B, yaitu RHA dikurangi RHA dikurangi F3 sama dengan 0. Ya, jadi RHA-nya itu sama dengan 3 kN dengan arah ke kanan. Kemudian untuk momen yang bekerja di titik B, yaitu dengan pemakaian rumus sigma MB sama dengan 0, di mana MB, ya, MB dikurangi F2 dikali dengan jarak AB dikurangi F1 kali jarak CB dikurangi Q kali L untuk jarak DB dikali setengah FR, ya. Jadi beban setengah dari gaya FR, ya. 1,5 sama dengan 0. Nah, jadi MB-nya yang didapat adalah 123 kN meter dengan arah searah jarum jam, ya, ke bawah. Selanjutnya merupakan soal tambahan mengenai diagram benda bebas. Jadi seperti contoh berikut, yaitu diketahui struktur yang ada di bawah ini menggunakan struktur untuk mendukung sebagian atap bangunan. Jadi struktur gantung. Diketahui tegangan pada talinya ini sebesar 150 kN. Ya, dengan gaya-gaya yang bekerja adalah sebagai berikut, ya. Dan juga tegangan jepit di titik E, ya. Nah, jadi ditanyakan tentukan reaksi di tumpuan E yang merupakan tumpuan jepit. Untuk menjawabnya, yang pertama kita akan membuat diagram benda bebas. Nah, reaksi di tumpuan E ini terdiri dari 3 karena E ini merupakan tumpuan jepit, yaitu reaksi vertikal, horizontal, dan juga momen. Nah, untuk mendapatkan gaya vertikal dan horizontal ini, terlebih dahulu kita harus mencari panjang jarak antara DF dengan rumus Pythagoras, yaitu akar kuadrat dari ED kuadrat ditambah dengan EF kuadrat.
Jadi sama dengan 7,5 meter. Kemudian kita mencari sudut yang diapit antara titik E, D, dan F dengan mencari dengan rumusan tangan theta ya. Tangan theta sama dengan EF per ED ya, 4,5 per 6. Jadi didapat tetanya itu adalah persamaan dari arc tangen 4,5 per 6. Jadi 36,87 derajat. Ya, yang pertama kita cari adalah tegangan tali ya. Nah, untuk tegangan tali ini ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya horizontal dan juga gaya vertikal. Nah, untuk gaya vertikal terlebih dahulu kita akan mencarinya dengan rumusan yaitu Tx sama dengan T sin theta ya. Nah, sin theta yaitu T sin 36,87 derajat. Jadi menghasilkan 90 kN. Nah, kemudian Tx dicari sudah, kemudian Ty ya. Nah, Ty itu T cos dari theta, yaitu 150 cos 36,87 derajat, menghasilkan 120 kN. Nah, kemudian sigma Fx sama dengan 0, di mana RHE dikurangi Tx sama dengan 0. Nah, RHE ya, RHE-nya ini yaitu sama dengan Tx ya, yaitu sama dengan 90 kN dengan arah ke kiri ya. Nah, kemudian Fy sama dengan 0, di mana RVE ya, gaya vertikal yang bekerja pada titik E dikurangi dengan Ty ya, Ty dikurangi 20 dan dikurangi 20 ya, sama dengan 0. Jadi RVE-nya sama dengan 200 kN dengan arah ke atas. Kemudian sigma ME sama dengan 0, di mana ME ditambah 20 dikali dengan jarak A ke C ditambah 20 kali jarak B ke C ditambah 20 kali jarak dari titik ini ke titik C. Oke. Kemudian 20 ditambah 20 kali jarak titik ini ke C dikurangi dengan Ty dikali jarak antara titik E dan F ya, sama dengan 0. Jadi dihasilkan ME-nya itu 174 kN ya, dengan arah yang berlawanan jarum jam. Sekian materi kuliah hari ini. Jika ada yang mau bertanya, silahkan masuk langsung ke ke Google Classroom. Nah, oke, sekian. Silahkan kerjakan kuisnya. Sampai jumpa lagi.